Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Untuk anggota itu pertama ada Raka Safik Katsani Rendra, yang kedua Muhammad Refal, yang ketiga Nando Ramatul Akbar, yang keempat Muhammad Hazal Finici Fansyah, yang kelima Rida Otalah. Untuk yang bab 1 itu pendahuluan akan disampaikan oleh Raka Syafiq. Kepada Raka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Notasi persamaan diferensial yaitu y aksen sama dengan dx per dy per dx. X aksen sama dengan dx per dt. Persamaan diferensial diklarifikasikan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Pengaplikasian persamaan diferensial sangat banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada bidang elektro, seperti pada rangkaian RLC, tenaga listrik, dan kontrol. Kemudian, bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika. Secara umum, bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya itu X tambah JY, di mana X sebagai bilangan real dan JY sebagai bilangan imajiner. Jika X sama dengan 0, maka bilangan kompleks merupakan bilangan imajiner murni yang terletak pada sumbu J. Sedangkan apabila Y sama dengan 0, maka bilangan kompleks adalah bilangan real yang terletak pada sumbu real. 1.2 Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, jelaskan penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang elektro. Yang kedua, sebutkan contoh persamaan dan penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada tegangan tinggi. Yang ketiga, sebutkan contoh persamaan dan penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada kontrol. Dan yang keempat, sebutkan contoh penerapan dalam persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam tenaga listrik. Kemudian 1.3, tujuan penulisan. Tujuan penulisan terbagi atas 4, yaitu untuk menjelaskan penerapan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang elektro. Untuk menjelaskan penerapan dan contoh persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam tegangan. Kemudian untuk menjelaskan penerapan dalam dan contoh persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam kontrol. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan penerapan dan contoh persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam tenaga listrik. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Raka Syafiq yang telah menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Dilanjutkan kepada bab 2, yaitu mengenai pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu 2.1 penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang tenaga listrik. Yang pertama itu penerapannya adalah penerapan persamaan diferensial pada rangkaian LC atau induktor kapasitor. Untuk persamaannya itu sendiri secara umum dituliskan sebagai E sama dengan tegangan di induktor ditambah tegangan di kapasitor yang akan dijabarkan menjadi E sama dengan L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt. Dan untuk
dE per dt itu akan sama dengan L d dt dq per dt ditambah 1 per C integral dI per dt dt. Terus untuk hasilnya itu sendiri dapat kita dapatkan yaitu dE per dt sama dengan L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali I. Dan untuk uh, bentuk rangkaian LC itu sendiri dapat dilihat di gambar di samping. Untuk persamaan rangkaian LC dalam persamaan muatan itu dapat dituliskan sebagai E sama dengan LD I per dt ditambah 1 per C integral I dt yang akan dapat dijabarkan, maka untuk hasil akhirnya didapatkan E sama dengan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q. Dan untuk nilai tegangan totalnya ketika 0 itu persamaannya dapat ditulis sebagai LDI per dt ditambah 1 per C kali I sama dengan 0. Itu kita akan membuat persamaan karakteristiknya yaitu menjadi R kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan 0. Itu R pada titik 1 dan R pada titik 2 itu akan bernilai plus minus I akar 1 per LC. Sehingga dapat kita mendapatkan penyelesaian umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E alfa ditambah I beta ditambah C2E pangkat alfa dikurang I beta. Dan itu akan sama dengan A dikali E atau A dikali E pangkat alfa dikali X cos beta X ditambah B E pangkat alfa X sin beta X. Dan untuk di mana C1 dan C2 A dan B itu merupakan konstanta. Dan untuk hasil akhirnya kita dapatkan Y fungsi T itu akan sama dengan A cos akar 1 per C dikali T ditambah B sin akar 1 per C dikali T. Yang kedua itu kondisi ketika nilai tegangannya itu konstan. Itu kita akan mendapatkan nilai persamaannya itu adalah D kuadrat Q per dt ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E dibagi L. Untuk persamaan homogen kita jadikan nilai E-nya itu menjadi 0. Maka didapatkan persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah 1 per LC, di mana R1 dan R2-nya itu plus minus I akar 1 per LC. Untuk penyelesaian homogennya itu QH fungsi T itu sama dengan A cos akar 1 per LC dikali T ditambah B sin akar 1 per LC dikali T. Untuk penyelesaian homogennya itu dapat dicari dengan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E per L, di mana QP itu kan sama dengan K0. Sehingga didapatkan hasilnya K0 itu sama dengan E dikali C. Dan QP fungsi P itu E dikali C. Dan untuk persamaan lengkapnya itu QT sama dengan QH ditambah QP. Yang mana hasilnya itu adalah A cos akar 1 per LC dikali T ditambah B sin akar 1 per LC dikali T ditambah EC. Dan untuk yang ketiga itu jika E sama dengan E0 cos omega T, maka akan didapat persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat ditambah 1 per LC sama dengan 0. Dan QH-nya itu sama dengan A cos akar per LC dikali T ditambah B sin akar 1 per LC dikali T. Dan untuk hasil akhirnya itu C cos omega 0T dikurang fasa. Untuk penyelesaian homogennya
itu didapatkan hasil akhirnya itu C cos E0 dibagi L dikali dalam kurung omega 0 kuadrat dikurang omega, di mana omega 0 kuadrat itu sama dengan 1/LC. Dan untuk penyelesaian lengkapnya dapat ditulis sebagai C cos omega T dikurang fasa ditambah E0 per L omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat dikali cos omega T. Dan untuk persamaan yang kedua itu persamaan rangkaian RLC seri, di mana kita dapat mencari tegangannya dengan V sama dengan VR ditambah VL ditambah VC, di mana VR itu adalah R kali I, VL itu L dikali DI per DT, dan VC itu adalah seper C integral I dt. Lalu ketika dicari itu akan dapatkan nilai pada persamaan arusnya dE per dt R kali I tambah L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/C dikali I. Dan untuk persamaan pada muatan kita mendapatkan nilainya E sama dengan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1/C dikali Q. Dan persamaan karakteristiknya itu L R kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 1/C sama dengan 0. Di mana R itu sama dengan dq per dt. Dan untuk R pada saat titik 1 dan titik 2 itu adalah min R plus minus akar R kuadrat dikurang L per C dibagi 2/R. Dan untuk yang kedua itu contoh penerapan bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks itu sendiri terdiri atas bilangan real dan imajiner yang dipresentasikan sebagai Z sama dengan A ditambah I kali B. Dan I itu adalah bilangan imajiner dan A dan B adalah bilangan real. Dan penerapannya pada bidang tenaga listrik itu adalah fasor. Fasor ini merupakan representasi persamaan sinusoidal ke sumbu-sumbu imajiner dan real, sehingga yang biasa kita sebut sebagai bilangan kompleks. Dan untuk di sistem fasor itu sendiri terbagi atas 3 jenis bilangan kompleks, yaitu yang rektangular, polar, dan eksponensial seperti yang tertulis di makalah ini. Itu Z untuk rektangular itu Z sama dengan X tambah Y, untuk yang polar Z sama dengan R sudut fasa, dan yang Z sama dengan R dikali E pangkat I fasa. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan fasa merupakan arcus tangen Y dibagi X. Dan hubungan fasor dan komponen sirkuit itu merupakan tegangan, yaitu V sama dengan R dikali I sudut fasa, dan tegangan pada induktor itu sama dengan I omega L dikali I arus itu, dan yang ketiga itu tegangan pada kapasitor I dibagi I omega L. Terus yang resistivitas induktif XL sama dengan I omega L, dan resistivitas kapasitif XC sama dengan 1/omega C. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hazel Finisi. Pada Hazel dipersilakan. Terima kasih, Reval. Selanjutnya adalah contoh persamaan diferensial dan bilangan kompleks di bidang teknik kontrol. Yang pertama, penerapannya pada sistem mekanik dasar. Model matematik sistem mekanik pada suatu benda didasarkan pada karakteristik elastisitas, rendaman, dan massa. Lalu ada gambar elastisitas linear, translasi, dan rotasional. Persamaan gaya rendaman, translasi, dan torsi rendaman rotasi dituliskan sebagai berikut. PT sama dengan C dx 0t per dt sama dengan C pt. TT sama dengan C d theta 0t per dt sama dengan C omega t. Di mana persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya ada gambar rangkaian RLC dan gambar rendaman linear. Untuk gaya translasi dan rotasi
Untuk gaya translasi dan torsi rotasi masing-masing dirumuskan. PT sama dengan MAT sama dengan M dVT per dt. dt sama dengan I d omega T per dt sama dengan I alpha T. Berikut ini adalah contoh persoalan pemodelan pada sistem massa rendaman pegas dengan diagram Peabody-nya yang bergerak translasi. EFT sama dengan MAT. K kali XIT dikurang X0T tutup kurung dikurang C dx0T per dt sama dengan M dx0T per dt. Maka didapatkan persamaan diferensial per D2, yaitu M dx kuadrat X0T per dt kuadrat ditambah C dx0T per dt ditambah Kx0T sama dengan Kxit. Yang kedua, penerapan pada bidang kontrol, yaitu pada transformasi Laplace. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear, transformasi Laplace dapat digunakan pada banyak fungsi dasar, seperti fungsi sinusoidal, eksponensial, dan sebagainya, yang dapat diubah ke dalam bentuk kompleks S. Dengan transformasi Laplace, kita dapat memperkirakan performasi sistem seperti respon keadaan steady state maupun transient tanpa perlu menyelesaikan persamaan diferensialnya. Sebelumnya, perlu kita definisikan pengertian keubah kompleks S yang memiliki bagian real dan imajiner sebagai berikut. S yaitu bilangan kompleks sama dengan sigma ditambah J omega, di mana sigma merupakan bagian realnya dan J omega merupakan bagian imajinernya. Sedangkan fungsi kompleks memiliki bentuk sebagai berikut. Gs sama dengan Gx ditambah J Gy, di mana magnitudo Gs sama dengan akar Gx kuadrat ditambah Gy kuadrat, dan sudut fasa fungsi kompleks tersebut yaitu theta sama dengan tan inverse Gy per Gx. Transformasi Laplace dapat untuk persamaan diferensial dirumuskan sebagai berikut. L dikali dn ft per dtn dt pangkat n sama dengan s pangkat n kali fs dikurang s aksen n kurang 1 kali f0 dikurang s pangkat n kurang 2 kali f aksen 0 dikurang s kali f pangkat n kurang 2 aksen 0. Sekian, dikembalikan kepada Reval. Terima kasih kepada Hazel yang telah menyampaikan materinya. Yang untuk selanjutnya itu merupakan contoh penerapan diferensial dan bilangan kompleks yang berupa soal. Yang itu akan disampaikan oleh Ridho Atalah. Kepada Ridho dipersilakan. Oke, terima kasih Rafael. Saya Ridho telah akan menjelaskan mengenai penerapan diferensi. Yang pertama adalah tentukan sudut fase di antara dua gelombang sinus di bawah ini. Gelombang di mana yang akan mendahului P1 sama dengan min 10 cos dan kurung PT tambah 50 derajat. P2 sama dengan 12 sin dan WT kurang 10 derajat. Jawabannya adalah menyatakan P1 dalam bentuk P2 sinus. Sehingga P1 sama dengan min 10 cos dan kurung WT tambah 50 derajat sama dengan 10 sin dan kurung WT tambah 50 derajat kurang 50 derajat. 10 sama dengan 10 sin dan kurung WT kurang 40 derajat sama dengan 10 sin dalam kurung WT kurang 10 derajat kurang 30 derajat. Kemudian dibandingkan dengan P2, maka P2 sama dengan 12 sin dalam kurung WT kurang 10 derajat. Jadi hasilnya adalah P2 mendahului P1 sebesar 30 derajat. Nomor 2 yaitu ubahlah sinusoid pada besaran 1 di bawah ini menjadi fasor
dalam kurung T sama dengan min 2 sin dalam kurung 30 T tambah 60 derajat. Jawabannya adalah P dalam kurung T sama dengan min 2 sin dalam kurung 30 T tambah 60 derajat. P dalam kurung T sama dengan 2 cos dalam kurung 30 T tambah 60 derajat dan 60 derajat. P dalam T sama dengan 2 cos dalam 30 T tambah 140 derajat. Saya adalah P sama dengan 140. Nomor 3, ubahlah jari-jari bola diketahui 11 inci dengan probabilitas 1/16 inci. Gunakan diferensial untuk memperkirakan kemungkinan kesalahan dalam pertemuan bola tersebut. P sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, DY sama dengan F aksen X kali DX, P aksen sama dengan 4 pi R pangkat 2, jadi DY sama dengan 4 pi R pangkat 2 kali 1/10, 1/16. DY sama dengan 4 pi dalam kurung 11 pangkat 2 kali 1/16, hasil DY sama dengan 121 pi per 4. Nomor 4, adalah persamaan diferensial order pertama, yaitu DY per DX sama dengan P dan X KY. Persamaan diferensial DY per DX sama dengan 4X pangkat 2 per Y pangkat 2. Fungsi terpisah yaitu F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan Y pangkat 2. Integral F dalam kurung X kali DX sama dengan X pangkat 3/3. Lalu integral 1/H dan Y sekali DY sama dengan Y pangkat 3/12. Solusi eksplisit tersedia menggunakan the solve seperti yang terlihat di 3 solusi terpisah, yaitu Y dari 2 mereka menjadi kompleks. Solusi yaitu integral 1 dan kurung Y kali DY kurang integral F kurung X kali DX tambah C sama dengan 0. Menggunakan persamaan terpisah sama dengan minus X pangkat 3/3 tambah Y pangkat 3/12 tambah C sama dengan 0. Menggunakan solusi eksplisit sama dengan Y dalam kurung X sama dengan 3/1/3 dalam kurung 4X pangkat 3/3 tambah B pangkat 1/3. Dan terakhir menggunakan dissolve, yaitu Y dalam kurung X sama dengan 3 kali 1/3 dalam kurung 1/2 tambah 3/2 kali dalam kurung 4X pangkat 3/3 tambah B dalam pangkat 1/3 sama dengan Y dalam kurung X sama dengan min 3 1/3 dalam kurung 1/2 tambah pangkat 3 tambah akar 3/2 1 kali 4X pangkat 3/3 tambah B pangkat 1/3. Hasilnya minus X pangkat 5/2 tambah Y pangkat 3/12 tambah C semua. Sekian dari saya. Buat pada Revo. Terima kasih kepada Ridho yang telah menyampaikan soalnya. Dilanjutkan kepada contoh soal lain yang akan disampaikan oleh Nando. Kepada Nando dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Reval. Saya akan melanjutkan soal yang kelima, yaitu tentukan arus keadaan mantap di rangkaian arus searah apabila R sama dengan 50 ohm, L 25 Henry, C-nya 0,01 farad, E-nya 500 volt, dan omeganya 3. Untuk penyelesaiannya, kita dapat memakai persamaan diferensial order 2 non-homogen, yaitu LDI kuadrat, LD kuadrat I per DT kuadrat tambah R dikali DI per DT ditambah 1 per C dikali I sama dengan E0 omega cos omega T.
Maka disubstitusinya yaitu 25 D kuadrat kali I per DT kuadrat tambah 50 DI per DT ditambah 1 per 0,01 dikali I dan dikali 500 dikali 3 cos 3T. 25 D kuadrat kali I per DT kuadrat ditambah 50 DI per DT ditambah 100 I sama dengan 1500 cos 3T. D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 2 DI per DT ditambah 4I sama dengan 60 cos 3T yang mana merupakan persamaan diferensial linear OD2 non homogen. Maka D kuadrat I ditambah 2 DI ditambah 4I sama dengan 60 cos 3T. Maka D kuadrat ditambah 2D ditambah 4 dikali I sama dengan 60 cos 3T yang mana D kuadratnya itu min 3 dikuadratkan. Maka mendapatkan hasil min 9. Selanjutnya untuk soal nomor 6 terdapat sebuah rangkaian yang mana ditanya itu hitunglah impedansi total pada rangkaian. Untuk penyelesaiannya itu kita mulai untuk menentukan nilai ZR-nya itu dari R 250 ohm menjadi ZR-nya itu 250 ditambah J. Untuk XL-nya dengan rumus 2πFL maka disubstitusikan menjadi 2 kali 3,14 dikali 60 dikali 650 dikali 10 pangkat min 3 menghasilkan 244,92 ohm. Maka ZL-nya yaitu 0 ditambah J 244,92. Untuk XC-nya ya dengan rumus 1 per 2 PFC maka mendapatkan hasil 1769,28 ohm. Maka ZC-nya itu 0 dikurang J 1769,28. Untuk perhitungan impedansi totalnya, kita dapat memakai cara penjumlahan bilangan kompleks, yang mana ZR-nya yaitu sama dengan ZR ditambah ZL ditambah ZC. Maka 250 dikurang J 1523,6. Maka hasil akhirnya yaitu 1543,7 ohm sudut min 80,86 derajat. Untuk soal nomor 7 yaitu tentukan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri jika R-nya 16 ohm, L-nya 0,02 Henry, C-nya itu 2 kali 10 pangkat 4 farad, E-nya 12 volt saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya memakai rumus L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R dQ per DT tambah 1 per C dikali Q E kali ET. Disubstitusikan 0,02 D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 16 dQ per DT ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Q sama dengan 12. Maka D kuadrat Q per DT ditambah 800 dQ per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Untuk persamaan homogennya maka R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Maka didapatkan QH-nya hasil akhirnya yaitu E pangkat min 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Untuk penyelesaian tak homogennya yaitu QK sama dengan A, D QK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0. Maka disubstitusikan D kuadrat QK per DT kuadrat ditambah 800 D QK per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Maka QK-nya itu 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Untuk penyelesaian lengkapnya maka QT sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Maka untuk I sebagai fungsi T-nya didapat IT sama dengan E pangkat min 400T min 400 C1 ditambah 300 C2 cos 300T ditambah min 300 C1 dikurang 400 C2 sin 300T. Untuk soal ke-8 terdapat sebuah rangkaian yang mana memiliki arusnya 10 sudut 15 derajat, resistornya 3 ohm dan induktornya 4 Henry. Untuk penyelesaiannya maka kita cari impedansinya R ditambah JXL sama dengan 3 tambah J4. Untuk impedansinya akar R kuadrat tambah JXL kuadrat, maka hasilnya 5. Untuk nilai Z-nya kita dapat hasil akhirnya impedansi 5
10 sudut 15 kuadrat per 5 sudut 53,13 derajat. Maka 2 sudut 13 kurang 53,13 derajat menghasilkan 2 sudut min 38,13. Maka I-nya yaitu 2 cos min 38,13 derajat ditambah J sin min 38,13 derajat. Untuk VL-nya yaitu memakai rumus I kali XL, maka dapatkan hasil 8 sudut 51,87 derajat. Untuk IR-nya, maka I dikali R yaitu hasilnya 6 sudut min 38,13 derajat. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Reval. Baiklah, terima kasih pertanyaan. Saya tutup untuk presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.